Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Hamda, Midah, dan Jari Landita ini akan berpresentasi dalam matkul fikih dengan judul mazhab-mazhab lainnya. Untuk yang pertama, ada poin-poin dari sebelum mazhab 4. Ya, jadi sebelum mazhab 4 masyhur itu muncul, ada juga mazhab-mazhab fikih yang berkembang dari para mujtahid mutlak zaman tabi'in yang merupakan guru dan syekhnya para imam mazhab 4 itu tadi. Dan beliau inilah para alumni yang menyelesaikan pembelajarannya di tangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Ada Sa'ad bin Al-Musayyib dan Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah yang banyak mengikuti pendapat kakeknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian disusul oleh Al-Zuhri di kota yang sama. Di Mekah ada Atha bin Abi Rabbah, Ibrahim An-Nakhai, dan Asy-Sya'bi di Kufah, Taus bin Kaisan, dan juga Makul dari negeri Syam. Dan masih banyak lagi, semisal Ibnu Sirin, Al-Aswad, Masruk, dan juga Al-Hasan di negeri Basrah. Dan ada Ibul Hurmus yang merupakan guru dari Imam Malik, founder mazhab Maliki. Ada cerita menarik antara Imam Malik dan Ibnul Hurmus, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlih tentang bagaimana ketakwaan beliau dalam mengajar murid-muridnya termasuk Imam Malik. Insya Allah kita akan bahas kemudian di forum yang sama. Kemudian yang banyak dikenal oleh golongan Ahlul Bait yang hidup jauh sebelum para imam mazhab 4, yaitu Imam Zaid bin Ali yang mazhabnya disebut dengan Zaidiyah, dan Zaidiyah lah mazhab fikih yang menjadi mazhabnya Imam As-Sun'ani, pengarang kitab Subul Salam. Saking cerdasnya, Imam Abu Hanifah memuji cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih pintar dari Zaid di zamannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebelum masa tabi'in. Sebelum para fuqaha dan mujtahid dari jajaran tabi'in muncul, terlebih dahulu guru-guru dan syekh-syekh mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Beliau-beliau para sahabat Nabilah yang telah menamatkan masa belajarnya langsung dari tangan dan mulut Nabi Muhammad SAW. Merekalah yang menyaksikan turunnya Al-Quran, paling tahu tentang asbab nuzul. Mereka yang paling mengerti dengan makna dan tujuan hadis yang keluar dari perkataan dan perbuatan Nabi SAW, paling memahami makna dan isi Al-Quran, serta paling mengerti tentang dilalah atau petunjuk lafadz syariah. Siapa yang tidak tahu kefakihan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang pertama yang menggantikan Nabi menjadi imam sholat ketika Nabi sakit, kecerdasan Umar bin Khattab, kebijaksanaan Utsman bin Affan, kepintaran Ali bin Abi Thalib, dan juga Ummul Mukminin Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anhum. Ada juga Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas yang terkenal luas dalam fatwanya atau pendapatnya, Ibnu Umar yang terkenal keras dan tegas dalam berpendapat, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan imam-imam sahabat lainnya yang memang patut menjadi panutan dan teladan. Untuk selanjutnya, mazhab yang sudah punah. Di sini disebutkan bahwa ada 4 mazhab yang sudah punah atau sudah tidak ada yang mengikuti aliran tersebut. Yang pertama ada
mazhab Al-Auza'i yang didirikan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i. Yang kedua, ada mazhab Daud Al-Zuhiri yang didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbahani. Yang ketiga, ada mazhab Al-Tabari yang didirikan oleh Abu Ja'far bin Jarir Al-Tabari. Dan yang terakhir ada mazhab Al-Laits yang didirikan oleh Abu Al-Haris Al-Laisi bin Sa'ad Al-Fahmi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mazhab Syiah. Syiah merupakan firqah resmi di Iran. Pada perkembangannya hanya 3 mazhab fikih yang masih ada sampai sekarang, yaitu Isna Asyariyah atau yang paling banyak diikuti, Ismailiyah dan Zaidiniyah. Di dalam akidah Syiah, Ahlul Baiat dan keturunannya dianggap berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin pengganti Rasulullah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, kami minta maaf, karena kami juga dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.